datang di Ini Dia Caranya, di mana kita bisa belajar hal yang mudah hanya dalam 10 menit. Salam kenal, nama aku Sonia, aku Operational Manager dari Love Plants. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengobati tanaman yang akar-akarnya sudah busuk. Sebagai perkenalan untuk teman-teman yang belum tahu, Love Plants ini didirikan pada tahun 2014 oleh Bapak Ibu owner kami yang dua-duanya memang spesialis tanaman. Mereka ingin menyampaikan bahwa merawat tanaman di indoor itu sangat mudah dan tidak memerlukan space yang banyak. Jadi untuk teman-teman yang ada di apartemen atau di kosan juga sangat-sangat mudah untuk kita merawat tanaman-tanaman di space itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai coba aja gimana ngobatin tanaman yang akarnya busuk. Jadi ini adalah beberapa alat-alat yang akan kita butuhkan. Kita punya tanaman yang kelihatannya sudah merana ini. Terus kita juga akan butuh gunting tanaman. Kita akan butuh juga sedikit aja tapi tisu. Terus alkohol 70%, disinfektan, dan kita akan butuh pot baru. Jangan lupa tatakan juga biar meja kita nggak kotor. Terus kita ada perlite sama media tanam untuk di pot barunya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk menyembuhkan tanaman-tanaman ini, kita mau bagi-bagi dulu nih OVO untuk 2 orang pemenang. Syaratnya gimana? Aku ada pertanyaan, abis ini kalian harus jawab jawabannya di kolom komentar, dan jangan lupa follow juga Instagram kami di @livingwithlove, love-nya pakai Evanta. Pertanyaannya apa? Disimak ya nih teman-teman. Di mana lokasi main store Love Plants? Di mana lokasinya main store Love Plants? Kalian tinggal jawab di kolom komentar, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita. Jadi gimana cara kita tahu kalau tanaman ini akarnya udah busuk? Paling gampang itu kita bisa lihat dari keadaan daunnya. Kalau dilihat sini daunnya yang kuning itu udah nyebar nih, udah banyak, tapi kelihatannya daunnya masih segar dan kelihatan juga mereka nggak ada pertumbuhan. Nah ini adalah indikasi paling gampang kalau dia akarnya itu sudah mulai busuk. Atau bisa dilihat juga, ini juga daun kuningnya udah nyebar, pertumbuhannya stuck, berarti kemungkinan besar yang ini juga dia akarnya sudah busuk. Nah, apa penyebab akar-akar itu bisa busuk? Penyebabnya ada beberapa. Yang paling umum penyebab akar busuk itu adalah satu, kita yang namanya overwatering. Overwatering itu adalah dimana kita itu kebanyakan siram, udah kebanyakan siram, airnya itu terlalu padat di dalam potnya ini. Nah, air padatnya itu ditambah sama sinar matahari panas, mereka itu tempat yang bagus untuk bakteri untuk tumbuh. Nah, bakterinya itu akan menyerang akar, nah akarnya itu akan busuk. Penyebab kedua itu adalah overdosis pupuk. Overdosis pupuk itu ketika kita kasih dosis pupuk kebanyakan, zat-zat yang ada di dalam pupuk bereaksi dengan yang ada di dalam media, dan itu akan mengeluarkan panas yang akan menyerang si akarnya, jadi akarnya juga ikutan busuk. Yang ketiga juga ada medianya bermasalah. Misalnya media yang kita pakai ada pupuk kandang yang belum mateng, mereka akan bereaksi di dalam pot, sama aja kayak overdosis pupuk, mereka akan ngebakar juga akarnya yang menyebabkan akar itu busuk. Nah, kalau misalnya akar udah busuk, yang bisa kita lakukan itu apa? Mau nggak mau kita harus bongkar. Jadi ini akan kita bongkar, kita akan identifikasi akar yang busuknya tuh di bagian mana, kita potong, kita disinfektan, habis itu baru akan kita tanam lagi ke pot yang baru. Oke, kalau gitu kita akan mulai untuk ngobatin tanaman pilea ini yang akarnya pasti udah mulai busuk. Jadi yang pertama kita harus keluarin dia dari dalam potnya. Caranya gampang, ini dikendorin aja. Akarnya nggak boleh ditarik, pokoknya kita kendorin. Habis ini kita akan ngejomplangin dia biar semuanya keluar. Jomplangin. Nah, habis ini kita akan lihat ini pasti akan ada akar yang busuk. Kita habis ini akan potong akar bagian akar yang busuknya. Ini lembab banget ya ini pasti udah kebanyakan air. Gimana cara identifikasi akar yang busuk? Biasanya mereka lebih belenyak dibanding, dan warnanya itu nggak putih. Kalau akar yang sehat tuh biasanya putih. Kalau mau gampang biasanya sih ini kita rendam aja dulu ke air. Oke, ketemu. Ini bonggol utamanya, akar utamanya dia bawahnya udah agak belenyek, udah kelihatan. Jadi aku akan potong di bagian bawah ini sampai dia kelihatan putih. Jadi di dalamnya itu jaringannya nggak ada yang kena busuk. Nah itu masih jaringan yang sehat. Jadi kita akan bersihin dulu tanahnya supaya nggak kelewatan yang busuknya yang mana. Terus kita akan potong bagian bawah.
masih ada yang coklat, jadi sedikit lagi, biar aman, sedikit lagi aja. Terus ini jaringan dalamnya semuanya putih, nggak ada yang coklat-coklat nih, baru jaringan yang sehat. Jadi kita habis ini akan tanam ulang di media yang baru. Sebelum kita tanam ulang ini kita akan disinfektan dulu pakai alkohol 70% atau bisa juga pakai bakterisida. Tujuannya itu supaya bakteri-bakteri yang udah masuk ke dalam akarnya itu tuh mati semua, antara pakai alkohol atau sih pakai bakterisida itu, dan mempertinggi kemungkinan dia akan survive. Jadi bisa alkohol 70%-nya apa aja kalian mau pakai, atau kalau kalian ada budget juga bisa beli bakterisida. Udah aku disinfektan di bagian yang lukanya. Habis ini kita akan tanam ulang ke pot yang baru. Terus aku mau tambahin sesuatu namanya perlite ini biar nambah keporosan juga. Oke, media tanam kita udah siap, jadi kita udah bisa pindahin si tanaman ini ke pot barunya. Jadi dari bawah kita kasih base dulu, dasar sedikit, sekitar 1/4 dari pot, baru kita masukin dia ke dalam. Habis itu ditambahin lagi. Nah, oke, ini dia udah ada di pot baru, jadi kita tinggal nunggu untuk akar barunya aktif kembali dan dia akan tumbuh daun baru. Kalau misalnya daun baru udah kelihatan tumbuh, berarti dia udah positif, pasti sehat. Selesai. Pada awal mula membuat Living with Love ini, apakah dimulainya langsung seperti ini atau kecil-kecilan dulu lewat online? Waktu pertama kali kita buka store di 2014, kita memang langsung store offline. Kita nggak ada dulu nih online-onlinean, bahkan online-onlinenya baru mulai tahun ini yang udah mulai aktifnya. Yang kedua, Kak, apa sih yang bikin tertarik untuk berkebun? Kalau dari owner kami memang dia awalnya itu asalnya dari pertanian. Beliau itu dulu punya nursery-nya bunga potong, baru dia pindah spesialis ke indoor plants itu sekitar tahun 2012-2013. Jadilah mereka bikin tempat seperti Love Plants ini. Terus ada yang ketiga, kok bisa sih kepikiran berbisnis dari hobi berkebun? Dibilang hobi juga bukan ya, memang orangnya dari awal orang pertanian ngomongnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang dari hobi juga bukan juga nih ya untuk yang nanya ini. Nah, nomor 4, ada nggak hal paling sulit selama menjalankan Living with Love ini? Kalau menurut Bapak owner kami, waktu pertama kali kita mau buka toko tanaman, banyak orang-orang yang masih berpikir kalau mau punya tanaman itu harus punya taman yang besar dan berarti rumahnya juga harus besar. Padahal kalau orang-orang sekarang banyak yang tinggalnya di apartemen atau di kos-kosan. Jadi itu sih yang paling susahnya kayaknya mengubah image orang-orang itu gimana. Nomor 5, apa sih yang ingin dicapai oleh Living with Love ini dalam beberapa waktu ke depan? Kita mau lebih banyak orang yang passionate tentang tanaman dan mencoba merawat tanaman di rumah, di apartemen, atau mungkin bahkan di kantor. Jadi kami ingin menyampaikan message itu dan juga menyediakan tanaman yang sehat yang bisa teman-teman rawat di rumah dengan gampang. Dan kita juga pengen menyampaikan tips dan trik untuk merawat tanaman di indoor, jadi kalian nggak usah pusing dan nggak usah mengganggu lifestyle kalian sehari-hari. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya teman-teman, banyak pertanyaan yang menarik. Nah, habis ini kita mau balik ya, kita lihat keadaan tanaman yang tadi udah kita obatin di ruangan satunya. Nah, teman-teman, habis kita pindahin mereka ke rumah baru, kita harus apain nih? Tips dari aku adalah mereka harus ditaruh di tempat yang teduh, jadi nggak boleh kena matahari langsung dan jangan di pinggir jendela. Pastikan juga media tanamnya lembab supaya akar barunya itu gampang keluar. Begitu nanti udah ada pertumbuhan aktif, kita bisa lihat dari tumbuh daunnya baru. Kalau ada daun baru berarti mereka akarnya udah aktif, itu kalian sudah boleh tenang. Nah, tips lain kalau misalnya kalian nggak mau repot-repot, nggak mau panik lagi akar busuk itu, pertama hati-hati sama overwatering. Jadi kalian harus hati-hati kapan harus nyiram, kapan boleh skip siramnya. Tips dari aku itu bisa dari beratnya, kalau udah enteng banget baru disiram, atau kalau daunnya udah kelihatan layu baru kalian siram banjir. Karena itu adalah indikasi mereka sudah
minta air. Yang lain juga kalian bisa hati-hati sama penggunaan pupuk. Jangan lupa untuk baca labelnya, ada yang harus dicairkan, ada yang boleh langsung ditebar. Oke teman-teman, ini dia caranya bagaimana untuk menyembuhkan tanaman yang akarnya busuk. Nah teman-teman yang udah nyimak dari awal, kalian ingat gak aku udah kasih pertanyaan di mana lokasinya main store Love Plants di Jakarta? Nah jawabannya itu ada di Cipete, Jakarta Selatan. Pengumuman untuk pemenang giveaway-nya untuk 2 orang yang dapat OVO akan ada di Instagram story-nya @livingwithlove. Love-nya pakai F bukan pakai VE ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nemenin kita untuk menyembuhkan tanaman-tanaman ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita juga akan ada banyak lagi video-video tutorial lainnya di channel ini. Jadi jangan lupa untuk selalu cek di channel kita ya. Oke deh teman-teman, bye-bye.